Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Indri, Injil dan Renungan hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita hari ini adalah murid-murid perempuan. Perikopa bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama hari ini, Jumat 16 September 2022, diambil dari Perikopa Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini bagi bekal hidup kita hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di beberapa paroki kehadiran petugas pembagi komuni perempuan masih menjadi perdebatan. Alasan kaum penentang yang selalu dikemukakan sangat sederhana: tidak ada murid Yesus yang perempuan, semuanya laki-laki. Nah, bacaan Injil kita hari ini mematahkan pandangan tersebut, karena dalam kelompok Yesus ternyata terdapat banyak murid perempuan yang turut melayani bersama-sama dengan Yesus. Dalam dunia Yahudi yang didominasi laki-laki, para perempuan tersebut melayani dengan caranya yang khas. Bahkan jika kita membaca Injil dengan lebih teliti, maka akan kita temukan kenyataan bahwa perempuan lebih setia bersama Yesus dibanding laki-laki. Karena di kaki salib Yesus disebutkan ada 3 wanita, yaitu Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Maria istri Klopas. Dan hanya 1 laki-laki, yakni murid yang dikasihi Yesus. Yohanes 19 ayat 25 sampai 26. Kesaksian Injil juga mencatat bahwa saksi pertama kebangkitan adalah seorang perempuan, yakni Maria Magdalena. Matius 28 ayat 1 sampai 10, Markus 16 ayat 1 sampai 8, dan Lukas 24 ayat 10. Perutusan khas dan latar belakang kaum perempuan yang mengikuti Yesus saat itu dinyatakan dengan jelas dalam bacaan Injil hari ini. Umumnya perempuan-perempuan yang terlibat dalam pelayanan Yesus disebabkan oleh pembaharuan hidup yang telah mereka terima dari Yesus, seperti yang dialami oleh Maria Magdalena dan Yohana istri Kusa bendahara Herodes. Kebaharuan hidup mereka diungkapkan dengan mengikuti Yesus dalam pewartaannya dan melayani kelompok Yesus dengan seluruh harta kekayaan mereka. Pengalaman akan rahmat Tuhan secara personal membuat mereka melayani Yesus dengan segenap hati. Para murid perempuan itu menyadari bahwa mereka sungguh terberkati, bukan hanya beruntung, karena berjumpa dengan Yesus dan mengalami pembaharuan hidup. Dengan demikian, pembaharuan hidup yang mereka terima mengubah cara pandang mereka akan harta kekayaan. Dalam pembaharuan hidup, segala harta yang mereka miliki dipandang sebagai peluang dan kesempatan untuk melayani bersama Yesus guna memperoleh keselamatan kekal. Para perempuan ini menunjukkan bahwa mereka telah berubah dari pribadi yang mengumpulkan harta guna menikmatinya menjadi seorang pribadi pembagi berkat Allah kepada sesama melalui harta yang mereka terima dan sharingkan. Sebagai manusia-manusia baru dalam kelompok Yesus, mereka menyadari bahwa hidup dan segala sesuatu yang mereka miliki adalah pemberian dari Allah yang harus digunakan untuk memenangkan keselamatan kekal mereka. Bagi kita, warta hidup para perempuan tersebut sungguh-sungguh relevan sekarang ini. Beranikah kita seperti para perempuan tersebut menggunakan apa yang kita miliki untuk melayani Yesus dalam diri sesama kita? Santo Paulus mengingatkan kita bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Paulus dan perempuan-perempuan yang turut melayani bersama Yesus menunjukkan bahwa uang dan harta bukanlah tujuan hidup kita. Tujuan akhir kita adalah keselamatan kekal, hidup bersama dengan Allah. Dan salah satu sarana untuk mencapai keselamatan adalah dengan
membagikan berkat yang kita terima dari Allah. Kita harus menjadi jembatan berkat. Uang dan harta adalah alat, bukan tujuan. Untuk apa? Untuk mewartakan kebaikan dan cinta Tuhan kepada sesama bagi keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati.